warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan teacher ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga abad ke-20. Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Kita lihat yang pertama, perlawanannya bersifat lokal. Artinya adalah ini terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Lalu yang kedua, tidak menggunakan organisasi. Artinya adalah dilakukan hanya secara berkelompok saja. Lalu yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang sangat disegani. Yang keempat, mengutamakan kekuatan senjata namun kalah dengan atau dari segi persenjataan. Dan yang kelima, mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Sekarang kita lihat bentuk perlawanan terhadap Portugis. Yang pertama, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Ternate. Apa sih sebenarnya latar belakang dari perlawanan rakyat Ternate? Latar belakangnya adalah yang pertama, monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Yang kedua, bangsa Portugis ingin melakukan atau campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate dan Tidore. Lalu yang ketiga, penyebaran agama Katolik di tengah-tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Lalu yang kedua, perlawanan rakyat Demak. Munculnya perlawanan ini kita lihat latar belakangnya. Yang pertama, adanya monopoli bangsa Portugis di Malaka. Lalu yang kedua, kerjasama antara bangsa Portugis dan kerajaan Pajajaran. Yang ketiga, perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Sekarang muncul perlawanan rakyat Aceh. Latar belakangnya adalah adanya hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa atau VOC serta Belanda dan Inggris yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Lalu yang kedua, sikap kerajaan Aceh di bawah Sultan Ali Mugahatsa yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Belanda. Lalu ada lagi perlawanan terhadap VOC atau Kongsi Dagang Belanda yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah perlawanan Kesultanan Mataram. Latar belakangnya adalah yang pertama, munculnya atau VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan perdagangan pribumi. Lalu yang kedua, VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung. Lalu yang ketiga, VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya. Oke, sekarang kita lihat lagi perlawanan Kesultanan Banten. Apa sih yang melatar belakangi munculnya perlawanan Kesultanan Banten? 1. Persaingan dagang dengan VOC di Batavia. Lalu yang kedua, adanya rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Sekarang lagi, muncul lagi perlawanan rakyat Makassar. Apa yang melatar belakangi munculnya perlawanan rakyat Makassar ini? Yang pertama, Kesultanan Gorontalo mengakui memonopoli perdagangan VOC. Oke, selanjutnya kita lanjutkan perlawanan rakyat Makassar. Ini dilatar belakangi oleh kebijakan monopoli dagang VOC, terutama rempah-rempah yang merugikan rakyat Makassar. Hal ini ditandatangani dalam perjanjian Bongaya. Selanjutnya kita lihat lagi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Yang pertama ada perlawanan Patimura.
Perlawanan Patimura ini dilatar belakangi oleh yang pertama, tidak ingin Belanda kembali ke Maluku di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, pada tahun 1810 sampai 1816, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris. Dan yang ketiga, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan aturan-aturan yang menindas kembali diberlakukan, seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan di daerah-daerah. Selanjutnya ada perlawanan di Ponegoro. Latar belakangnya adalah adanya campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Lalu yang kedua, para pejabat Kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintahan kolonial Belanda. Lalu yang ketiga, penetapan berbagai pajak oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dan yang keempat, pemasangan botak patok atau patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah pangeran di Ponegoro. Oke, selanjutnya ada perlawanan Iman Bonjol. Kita tahu latar belakangnya adalah adanya konflik internal antara kaum Paderi dan kaum adat. Lalu yang kedua, adanya pemerintahan kolonial Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi Paderi. Oke, selanjutnya sampai di sini dulu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.